Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Segahlan kepada Bapak Haji Segahlan di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia ini dalam keadaan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Insyaallah kita semua mudah-mudahan termasuk di dalamnya, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita di akhirat kelak nanti, insyaallah. Amin Allahumma amin. Yang pertama, kami atas nama DKM Nurul Hidayah tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Forkomas yang alhamdulillah kami mendapat jadwal di hari ini tanggal 10 Mei 2025 pada subuh. Mudah-mudahan pengajian rutin yang senantiasa berlanjut sampai dengan hari ini tentunya berjalan. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelayanan kami, penerimaan kami kurang memadai dan kurang mencukupi, khususnya adalah suasana yang memang tidak begitu sejuk, karena memang khususnya AC kita masih kurang sejuk. Mungkin para jamaah kurang begitu menikmati jamaah sekalian. Amin. Kiranya apabila banyak kekurangan dalam pelayanan kami, mohon dimaafkan. Di Purnama Surya kepadanya di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan mari kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan bisa kesempatan di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Kasuling Forkomas. Alhamdulillah berjalanan, mudah-mudahan lancar nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, pertama-tama kami dengan segala hormat terima kasih atas kepada Ketua DKM Bapak Aziz Dahlan yang mengorganisasikan pada hari ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah Bapak dan panitia pada Kasuling hari ini diterima oleh Allah. Kami dari Forkomas mengucapkan terima kasih atas kesempatan kesediaannya. Ini Kasuling ketiga. Pertama kita KBH di Mukhlisin, kedua Baitul Mukminin, ini ketiga di pada periode ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini saya lihat kehadiran, harapannya ini sekitar 400-an orang nih. Mudah-mudahan jamaah hadir. Amin. Dengan segala hormat terima kasih atas kehadiran dan keikhlasan Pak Basuki pada pagi hari ini akan menyampaikan tausiah, dan kehadiran Pak Topri dari DFI dan Pak Eman juga dari DFI kita. Terima kasih atas kehadiran dan supportnya, Ustadz Akif dan lain-lainnya yang enggak saya sebutkan satu persatu. Yang utama adalah terima kasih atas kehadiran Pak Kasuling pada jamaah semuanya
Mari kita support Kasuling ini yang telah berjalan begitu lama dan sukses atas kerja ya Ketua Korpomas sebelumnya. Mudah-mudahan ini berjalan terus. Perlu saya sampaikan bahwa pemuda kita coba mendata kita jamaah. Mudah-mudahan, terima kasih sekali lagi Pak Aziz. Mudah-mudahan kajian kita hari ini sangat bermanfaat. Saya kalau dengan Ustaz Basuki itu ada rasanya selalu, saya ingat selalu kajiannya beliau itu yang pernah saya merasa ditembak sama beliau itu. Kalau waktu itu saya berumur lebih dari 40 tahun. Doa biasanya Rabbi Firli wali-wali gaya. Ternyata ada instruksi dari Al-Quran, bukan itu kalau umur dalam 40 tahun. Jadi itu saya terkesan terus Pak Ustaz. Mudah-mudahan kajian hari ini lebih lagi yang kita bisa dapatkan. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Haji Basuki Sudarwo, kepada Bapak Ustaz Haji Basuki Sudarwo, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alaihi wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Hormati Burunda kita, Ketua DMI cabang Duren Sawit, ayahanda kita, guru kita Bapak Haji Tobri Hasan Baik, Pak Haji Aziz Dahlan yang baru saja juga menyampaikan sambutannya, dan penguasa wilayah, tentu Ketua RW 7 ya? Ya, 7. Ketua RW 7, sahabat saya Mas Haji Kuku. Mana? Mas Haji Kuku. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk terus membimbing, membina menjadi pengayom, dan ini adalah ulama. Usia lanjut makin aktif aja, aktif untuk kita bertumbuh. Ulama itu ngaji, asik berjamaah, tentu asik bermasyarakat. Secara paralel mesti harus kita jalani, terus kita nikmati, dan jangan lupa terus kita syukuri. Inilah konsep hidup menurut Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang-orang yang sihah wal, tidak ada semua rasanya bahagia. Amin. Ada orang ngomong saya nggak punya masalah, orang itu bermasalah. Berarti waduh, saya berhadapan dengan, kita dihadapkan berbagai problematika dalam hidup inilah kita akan menjadi orang yang sangat puncak kedudukan yang mulia. Bapak Ibu,
Bulan Dzulqa'dah itu bulan keberapa ya? Mohon maaf Ibu, bulan keberapa kalau Dzulqa'dah? Berapa? Enggak, saya ajak ngobrol sendiri biasanya. Ibu-ibu yang kami hormati, ada bulan Dzulqa'dah. Dalam gramatika bahasa dua kata du dan al-qadah atau qaidah, ada atau dulu. Jadi terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketua LMK, ketua apapun, bahkan menjadi bupati, gubernur, sampai kepada presiden. Itu kedudukan yang berkaitan di dunia. Ketika orang memiliki kedudukan di dunia, kita semua ini adalah menjadi orang yang mulia. Yang dimaksud dengan kedudukan menjadi orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang penting belakang. Walaqad karramna Sip. menggunakan harfu tauhid. Sungguh Pakai di belakang, pakai Allah. Allah saja menyatakan bahwa paksa yang terbaik di antara makhluk yang lain. Jadi kurang apa sebetulnya manusia itu? Untuk menjaga manusia agar tetap pada posisi kemuliaannya, itu betul-betul menjaga manusia dengan menurunkan wahyu namanya Al-Quran, menurunkan yang menjelaskan wahyu namanya Rasulullah, dan bahkan Allah membuat momentum yang begitu luar biasa. Dalam 1 tahun kalau kita ingin lihat sebetulnya Bapak dan Ibu, sulit rasanya yang kita menjadi umat Rasulullah, menjadi hamba Allah ini, kalau sudah sedemikian rupa oleh Allah dikondisikan manusia itu memiliki kesempatan dan peluang yang mulia itu. Tengoklah katakan misalnya bulan-bulan ini ya, mulai dari bulan Ramadan, kalau saya jauh-jauh. Ramadan itu kan dari sisi bahasa itu artinya roman, membakar. Jadi kalau betul-betul kemarin Bapak dan Ibu dibakar dirinya sehingga rontok penyakit dalam fisik kita, didetoksifikasi, maka kita menjadi sihat walafiat. Makanya ada istilah sumu tasih, puasalah kalian akan sehat. Yang kedua, didetoksifikasi dalam sisi ruhiyahnya, maka kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan. Maka dia akan menjadi orang-orang yang begitu mulia. Karena apa? Ditutupi kekurangan dan kesalahan kita. Naik masuk bulan berikutnya, itulah namanya bulan Syawal, berasal dari kata syala yashulu syawwalan. Maknanya banyak, tapi diantaranya adalah Syawal itu artinya meningkat atau peningkatan. Kenapa menjadi meningkat? Dari manusia menjadi muttaqin, itu kan meningkat. Kenapa meningkat? Karena keburukan kita, kekurangan kita dirontokkan oleh Allah menjadi sosok yang hebat. Makanya nanti dalam bahasa Al-Quran itu kita diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi sosok yang senantiasa meningkat dalam hidup kita, yang peningkatannya itu sampai kepada puncaknya dari manusia menjadi muttaqin. Perintah Allah apa itu? Ya ayyuhan nasu budu, beribadah. Begitu Bapak dan Ibu beribadah, mengabdi kepada Allah, maka dia akan meningkat. Kalau kita lihat-lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, manusia itu akan meningkat dan sampai puncaknya nanti menjadi orang yang bertakwa. Itu tingkatannya ada 5 yang harus kita lalui. Ketika manusia terlahir di muka bumi ini, begitu lahir, itu tadi laqad khalaqnal insan fi
bi ahsani taqwim. Maka manusia ketika lahir di muka bumi ini menjadi sosok namanya al-insan, manusia. Begitu dia manusia maka bersyahadat, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia naik tingkat. Yang pertama menjadi muslim, komitmen dengan keislamannya, menjalankan rukun Islam yang 5 itu, naik tingkat. Yang ketiga menjadi mukmin. Orangnya mukmin, sifatnya iman. Komitmen dengan rukun imannya itu. Yang 6 itu, maka naik tingkat yang keempat menjadi muhsin. Orangnya muhsin, sifatnya ihsan. Komitmen dengan menjalankan rukun ihsan itu, rukun ihsan dalam hadis itu anta'budallahu ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, tetapi kalau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Ketika manusia itu melakukan sesuatu bahwa dia dilihat oleh Allah, bukan hanya oleh pengawas dan manusia yang lain, maka dia akan berlaku yang terbaik. Jadi rukun ihsan itu adalah kemanapun kita ma'iyatullah bersama Allah, diawasi oleh Allah, dan ketika kita sudah diawasi oleh Allah, maka kita berbuat yang terbaik tentu sesuai dengan kemampuan kita. Komitmen dengan rukun ihsan itu naik ke level yang paling tinggi. Itulah yang disebut dengan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Begitulah Bapak dan Ibu. Maka di surah Al-Hujurat, surah 49 ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu merupakan puncak kemuliaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu takwa? Berasal dari kata wiqayah, menjaga, mengendalikan kemampuan seseorang untuk senantiasa menjaga dirinya, mengikuti petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah, dan menghindarkan sesuatu yang diperintahkan oleh setan dan hawa nafsu. Nah, ada juga yang menyebut takwa itu adalah kristalisasi atau menyatunya nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri manusia yang dilandasi dengan iman dan amal soleh. Amanu wa amilus solihah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, berarti dalamnya iman, luarnya amal soleh. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi nggak beramal soleh, namanya apa Bu? Halo? Kalau gitu rebu B yang belakang. Apa Bu? Mengaku beriman tapi nggak beramal soleh, itu disebutnya, ya sekali lagi, mengaku beriman tapi nggak beramal soleh, itu namanya fasik. Dalam bahasa agama itu rusak, dolim artinya gelap. Maklum Pak, kalau gelap apa-apa ditabrak. Naker minyak yang harusnya 1 liter jadi berapa tuh? Karena gelap ya minyak akhirnya diminum. Jadi itulah. Ada juga Pak, kelihatannya beramal soleh tapi tidak didorong dengan imannya. Apa pun namanya? Mohon maaf, kelihatannya beramal soleh, kelihatannya nih, tapi nggak didukung oleh imannya, bukan karena Allah dalam berbuat. Munafik. Apa itu? Munafik. Kalau kata orang Sunda, munafik. Munafik. Apalagi dalamnya tidak, luarnya tidak. Maksudnya dalamnya tidak beriman, luarnya tidak amal soleh, namanya apa? Kafir.
ada pilihan. Maka kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, maka satu-satunya adalah dalamnya iman, luarnya amal. Sebab kalau sudah berbeda unsurnya, maka berbeda juga namanya. Saya sering mengilustrasikan begini. Ketika bapak dan ibu selesai Ramadan, itu ada satu makanan yang kalau makanan itu nggak jadi lebaran. Apa namanya, Pak? Ketupat. Aslinya bukan ketupat, Pak. Aslinya itu sebetulnya dari itu latah Jawa namanya ya. Itu aslinya adalah kupat. Kupat itu artinya laku sempapat, kelakuan yang empat. Tidak usah yang saya jelaskan. Ya, masuk ke Jakarta menjadi ketupat. Masuk ke Sumatera Barat, ke rumahnya Bu Bupati itu, namanya ketupek. Perhatikan Pak, kata orang Jawa, dan ini yang bikin filosofinya adalah Sunan Kalijogo, untuk melambangkan bahwa orang bertakwa ya seperti itu, nggak boleh dirubah-rubah, nggak boleh dirombak-rombak. Dalamnya iman tadi diilustrasikan dengan beras tadi. Luarnya bungkusnya adalah dengan daun kelapa yang masih muda, namanya janur. Kalau Bapak ingin tahu arti janur, itu artinya sejati hidup. Jadi hidup itu harus dipenuhi dengan cahaya dalam hidup. Coba Bapak rubah. Jadi sekali lagi, kalau dalamnya beras, luarnya adalah daun kelapa yang masih muda, itu namanya ketupat. Tapi rubah, dalamnya masih beras, nasi itu, tapi luarnya daun pisang, lontong. Itu namanya munafik. Ada juga kulitnya masih dari daun kelapa yang masih muda, tapi isinya ketan, lepet gitu. Itu orang dolim. Ada juga yang dalamnya beda, luarnya juga beda. Dalamnya ketan, luarnya dadar telur. Namanya apa? Ibu-ibu yang tahu nih, semar mendem. Bapak tahu semar? Semar itu adalah tokoh dalam pewayangan, Ponokawan namanya. Itu kalau di dalam tokoh ya pewayangan namanya setengah dewa. Itu adalah setengah dewa. Tapi kalau sudah mendem, Bapak Ibu tahu mendem ya? Mendem itu artinya mabok. Itu udah banyak orang hari ini menggunakan jurus dewa mabok. Negeri kita ini udah gak karuan. Bayangkan Pak, negeri kita ini kaya raya. Bagaimana mungkin kita penghasil timah nomor 1 di dunia, Indonesia tuh. Penghasil batu bara nomor 3 di dunia. Di Medan banyak batu bara ya. Penghasil emas nomor 7 di dunia. Di Jawa banyak emas. Emas nomor 7 di dunia. Penghasil tembaga nomor 4 di dunia. Pendek kata, negeri kita ini kaya raya. Kenapa hari ini menjadi negara termiskin? Dulu ada nyanyian termiskin di dunia. Berapa yang miskin di negeri kita ini Pak? Hari ini kalau Bapak cek di Google itu, cek juga hari ini, jumlah penduduk kita menurut BPS berapa sekarang? 284 juta jiwa. 284 juta jiwa. Penduduk miskin berapa? Kalau mengacu ke Bank Dunia, hari ini penduduk kita yang miskin di bawah garis kemiskinan itu 171 juta jiwa. 60,3% penduduk kita yang miskin. Tapi kalau menurut BPS berapa? Hanya 8,57%. Jumlahnya hanya 24 juta jiwa. Menurut BPS, kok bisa beda? Karena BPS itu ngitungnya orang yang penghasilannya dalam 1 bulan itu 549.240.
Jadi sehari-hari kalau Bapak penghasilannya ya di atas 20 kan, kalau dihitung dibagi 30 hari itu kira-kira 19.000 ya, atau 20.000. Jadi kalau orang penghasilannya yang 20.000 sehari itu dihitung miskin. Tapi kalau yang 25.000 itu termasuk kaya. Bu, 20.000 di Wijaya Kusuma dapat apa, Bu? Nasi uduk. Cuma sehari aja pagi aja. Ini per kapita, itu kan keluarga. Bayangkan. Tapi kalau menurut Bank Dunia itu kan yang penghasilnya $6 sehari. $6 berarti kalau hari ini kurs dolar itu kira-kira 16.550 kali $6 kira-kira 99.000 atau 100.000. Jadi kalau menurut BPS itu orang yang penghasilannya 100.000 ke bawah itu miskin sehari. Kalau sebulan itu berapa kira-kira? 1 juta lebih ya, agak mendingan. Itu jumlahnya saja itu 171 juta jiwa yang miskin, Bapak Ibu. Makanya 60,3%. Padahal kita kaya raya. Kenapa? Kenapa, Bapak Ibu? Tadi tidak mensifati orang-orang yang bertakwa. Ngakunya cinta bangsaku, cinta bank masuk ke saku. Duitnya digondoli kabeh. Memang betul presiden kita, saya tidak takut sama siapapun. Saya akan labrak, saya nggak takut mati dengan korupsi. Tapi pembantunya gimana? Bapak Ibu, sungguh hari ini menjadi perjuangan yang luar biasa buat Bapak dan Ibu. Salah satunya di Kelurahan Malakasari ini, perjuangan wasilah subuh inilah menjadi sesuatu yang mudah-mudahan menjadikan lingkungan kita paling tidak Kelurahan Malakasari menjadi yang mulia dan bahagia buat kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari tentu kita menjadikan diri kita ini sebagai pelajaran sehingga kelak orang-orang yang senantiasa bertakwa. Bayangkan ketika Al-Quran menyebutnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surah berapa itu Bapak Ibu? Surah 7 ya. Surah Al-A'raf ayat 96. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini guru kita Pak Hakim Saiman, kalau Al-Quran menggunakan kalimat walau, itu pengandaian tapi yang nggak mungkin terjadi, itu maksudnya. Tapi kalau menggunakan kalimat waidah, itu akan terjadi. Tapi kalau Al-Quran menggunakan kalimatnya walau, gitu, seandainya, umpama, apabila penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah pasti akan menurunkan keberkahan dari langit. Yang dimaksud keberkahan dari langit itulah ketenangan, ketentraman, kedamaian, ujungnya adalah kebahagiaan. Rasa sifat rohim Allah itu akan diturunkan sehingga kita menjadikan damai, sejahtera, dan bahagia. Sementara keberkahan dari bumi itu artinya kita akan tumbuh-tumbuhan yang hebat, yang pada akhirnya panen, yang pada akhirnya mencukupi kebutuhan kita, maka hidup kita akan sejahtera, atau bahasa lainnya barokah. Tapi ayatnya di ujungnya peringatan Allah, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi ketika orang itu sekali lagi mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa. Apa bentuk pensiksaan hari ini, Pak? Bapak Ibu dulu begitu bangganya, begitu anak bisa sekolah hebat, top, keluaran dari sekolahan yang mantap. Tapi hari ini Bapak dan Ibu, tempat kerja setengah mati,
di awal tahun 2025 ini gelombang PHK 80.000 lebih. Menyedihkan gitu ya. Orang cari kerjaan itu begitu sulitnya, luar biasa. Lagi-lagi padahal negeri kita ini sungguh menjadi negeri yang kaya raya. Tapi lagi-lagi antara batin dan lahirnya berbeda. Itulah yang menyebabkan Allah walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun, maka Allah akan memberikan hukuman hari ini. Kesulitan demi kesulitan. Nah, oleh sebab itu yang terakhir, makanya selepas Bapak dan Ibu menunaikan apapun di dunia ini, terutama kemarin kita selesai menjalankan siam Ramadan, dan inilah nanti yang akan menentukan bahwa kita sendiri, lingkungan kita, negeri kita ini apa akan seperti yang disampaikan oleh Al-Quran atau tidak. Akan terbagi menjadi 4 klasifikasi tingkatan manusia selepas kita menjalankan satu titah tugas yang besar, yaitu saum Ramadan. Tingkatan yang paling tinggi Al-Quran menyebutnya sebagai al-faizun. Al-faizun itu berasal dari kata al-fauz, artinya sukses dan menang. Tingkat yang di bawahnya itu disebutnya oleh Al-Quran al-muflihun, berasal dari kata falah, itu artinya untung, orang yang beruntung. Dan tingkat yang ketiga Al-Quran menyebutnya sebagai al-khasirun, orang-orang yang rugi. Nah, termasuk hari ini, apakah negeri kita ini termasuk orang yang untung atau rugi, gitu ya? Maka yang terakhir itulah disebutnya dengan al-akhsarin, bangkrut. Dari 4 ini secara singkat saya akan sampaikan. Ini yang membuat kriteria adalah Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah al-faizun, orang yang sukses dan menang setelah kita menjalankan aktivitas apapun di dunia ini. Orang yang menang, orang yang sukses itu adalah orang yang mendapatkan sesuatu lebih dari apa yang dia harapkan. Katakan kalau Bapak hari ini jadi pedagang, kalau berdagang misalnya modalnya 100.000 ketika berdagang, ingin untung 50.000, maka begitu dagangan terjual habis, dia terkumpulnya itu 200 bahkan sampai 250.000. Itu orang yang al-faizun, artinya orang yang lebih dari apa yang dia harapkan. Itu orang yang al-faizun. Dalam konteks ibadah, orang yang al-faizun adalah orang yang perubahannya drastis. Drastis ya. Jadi misalnya sebelum Ramadan baca Quran 5 ayat, begitu selesai Ramadan naik menjadi 20 bahkan mungkin 10 ayat. Itu drastis perubahannya. Hari ini kan seringkali sedikit ya Bu ya berubahnya. Sebelum Ramadan pelit, selesai Ramadan medit, itu kan sedikit ya berubahnya. Jadi wajar saja kalau negeri kita ini tidak belanja. Jadi orang-orang yang al-faizun adalah orang yang perubahannya drastis. Dan inilah yang menurut Ibnu Qayyim, orang-orang yang konon mendapatkan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa kriterianya? Bapak Ibu bisa lihat di dalam Quran surah 9 ya, surah At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini Allah berkata. Syarat yang 3 ketika kita ingin menjadi orang yang al-faizun. Yang pertama Al-Quran menyebut alladzina amanu. Mari kita perkokoh iman kita. Iman yang mantap,
peningkatannya hebat. Yang kedua, wahajar. Setiap kita dalam menjalankan hidup ini harus selalu ada progresnya, dan progresnya itu signifikan. Itu disebut al-faizun. Tidak cukup hanya berubah, karena nanti banyak Pak orang-orang yang waktu sebelum Ramadan itu luar biasa. Maksudnya waktu bulan Ramadan hanya yang ukuran sunnah saja itu semangatnya luar biasa. Ini di masjid saya, terutama ibu-ibu itu, kalau sholat yang sunnah, maksudnya taraweh Bu, orangnya belum datang aja sajadahnya udah datang. Itu kan karena saling semangatnya gitu, saking semangatnya. Tapi hari ini masih begitu nggak di masjid ini? Nah setelah itu udah nggak lagi, digulung sajadahnya. Kenapa? Ini berarti perubahannya ada. Mungkin sama saja begitu. Kenapa? Luar biasa. Nah, nggak cukup itu. Yang ketiga, wajahadu. Harus sungguh-sungguh diperjuangkan. Sehingga Pak, yang tadi sholat jamaahnya dipertahankan, infaknya dipertahankan, saumnya dipertahankan, barulah itu yang namanya al-faizun. Maka ujung ayat itu ulaika humul faizun. Yang kedua, kita ingin menjadi orang yang beruntung. Apa itu untung? Orang yang beruntung adalah orang yang berdagang tapi mendapatkan apa yang dia harapkan. Contoh, ketika Bapak Ibu berdagang, modalnya 100.000, ingin untung 50.000, maka begitu dagangan terjual habis, maka mendapatkan berapa Bu? 150.000. Dalam dimensi amal, orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapan. Artinya ada perubahan, mohon maaf, walaupun sedikit, itu ada orang beruntung tuh. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amal yang dawam, adwam, secara terus menerus meningkat, wa in qalla, walaupun sedikit. Apa kriterianya? 3. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ujung ayatnya wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan juga untuk terus mengajak kepada yang namanya ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ujung ayat itu adalah wa ulaika humul muflihun. Ini nanti ditafsirkan ke ayat berikut, yaitu di surah Al-Asr ya, ayat 1 sampai dengan 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka di dalam ayat itu, demi masa manusia dalam kerugian. Kalau yang nggak rugi siapa? Orang beruntung. Apa itu? Illal ladzina amanu, lagi-lagi iman. Orang yang beriman. Tapi tidak cukup iman saja, iman yang produktif. Apa itu iman yang produktif? Wa amilus shalihah. Jadi iman itu artinya menjadi orang baik. Yang berikutnya, mengamalkan kebaikan. Wa amilus shalihah. Dan yang ketiga, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagaimana upaya kita untuk saling menasihati tentang al-haq dan juga kesabaran. Makna lainnya, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang beruntung, jadilah dai dan daiyah. Walaupun Bapak Ibu mungkin nggak jadi mubalik. Kalau mubalik, seperti guru kita Habib Saiman, itu adalah mubalik, perjalanan naik turun mimbar gitu ya. Tapi Bapak Ibu adalah dai dan daiyah. Kenapa? Punya tugas 3 ketika menjadi orang beruntung. Jadilah orang baik, jadilah orang yang baik yang mengerjakan kebaikan. Di samping mengerjakan kebaikan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kalau Bapak dan Ibu baru baik sendiri, kebaikannya itu baru 50%. Makanya yang akan mampu merombak dunia ini bukan orang soleh, tapi orang-orang muslim dalam bahasa Al-Quran.
Ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah sekali-kali tidak akan menghancurkan, membinasakan satu negeri dengan zalim, dengan sehancur-hancurnya. Apa yang Al-Quran itu? Wa ahluha muslihun. Orang-orang yang muslim, di samping rajin ke masjid tapi peduli kepada orang lain. Itu salah satu cirinya orang bertakwa. Ciri orang bertakwa itu, Pak, bukan hanya kalau Bapak kaya, baik, itu biasa, Pak. Tapi kalau orang bertakwa nggak cukup di situ. Sudah susah, tapi masih memikirkan kesusahan orang. Kita mungkin dikategorikan miskin oleh Bank Dunia, tapi masih memikirkan kemiskinan orang. Itulah orang bertakwa. Makanya bagaimana tugas kita itu, di samping kita baik, mengerjakan kebaikan, tidak kalah penting mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, jangan sampai kita menjadi orang rugi. Siapa itu orang yang rugi, Pak? Orang yang berdagang tapi hanya kembali modal. Misalnya modalnya 100.000, begitu dagangan terjual habis, kita dapat 100.000, itu rugi. Dalam konteks amal, orang yang rugi adalah orang yang sama saja. Yang lalu begitu, sekarang begini. Apa kriteria orang yang rugi itu? Surah 2 ayat 27. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqtamuna ma amarallahu bi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Secara singkat, orang yang rugi pertama adalah orang-orang alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu orang-orang yang sering melanggar perjanjian. Padahal perjanjian itu sudah dikukuhkan di hadapan Allah. Yang kedua adalah orang yang wayak tahu nama amarallahu bi ayyusala. Itu orang yang sering memutus sesuatu yang seharusnya disambung, atau memutus silaturahim, atau yang sebelumnya sudah kita bangun dengan baik tapi diputuskan amalnya itu. Nah, yang terakhir wayufsiduna fil ard, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Nauzubillah min dzalik. Yang kacau ini yang terakhir, itulah namanya bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang berdagang tapi tidak kembali modal. Misalnya kita berdagang, modalnya 100.000, begitu dagangan terjual habis, kita hanya terkumpul uang 50.000. Maknanya ketika dalam dimensi amal, ketika orang itu lebih buruk hari ini daripada kemarin. Apa kriterianya? Dalam surah 18 ayat yang ke-103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil asarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbi'ukum bil asarina a'mala. Qul, katakanlah, hal, apakah kami beritahukan kalian orang yang bangkrut? Siapa itu orang yang bangkrut? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia. Amalannya tidak diterima oleh Allah, dia hanya bergelut dengan sia-sia. Mungkin tidak dilandasi dengan iman, tidak dilandasi dengan ilmu, tidak ikhlas, nggak ngikuti contoh Rasul. Udah gitu dia mengaku benar. Wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Merasa benar. Kalau orang bodoh dikasih tahu mau merubah, itu baik. Nggak tahu dikasih tahu berubah. Tapi kalau orang sudah merasa benar, dia tidak akan pernah memperbaiki dirinya. Mudah-mudahan para pejabat kita ini, presiden kita ini, pimpinan kita ini, orang-orang yang mau diingatkan ketika terjadi kekeliruan ini. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah menjadi negeri yang bangkrut. Dengarkan maksudnya dari guru kita Bapak Ustaz Haji Basuki Sudaro. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita untuk lebih meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi atas nama pengurus Masjid Al-Hidayah, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang diberikan kepada para jemaah semua. Kami akhiri demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agungkan asma Allah takbir. Forkomas takbir. Nurul Hidayah takbir.
Hidayah. Oke, Pak Dedi. Baik. Mujahidah ya. Baik. Amin. Ya, berkah banget dah. Wati, Bu Guru. Masya Allah, Pak Ketua turun tangan, Pak Ketua. Pak Ketua turun tangan. Mana? Ya. Ya. Para mujahidah, Nur Hidayah, takbir. Ya, sip. Pakai ini dong, Pak. Ya, HP.